57 Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'ibah. Jangan kau jadikan orang-orang yang agama kita nih jadi olok-olokan, ejekan. Jangan jadikan pelindungmu. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar. Begitupun orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan, jangan minta perlindungan pada mereka. Agama mau jadi ejek-ejek, kok kalian ikut ke sana minta perlindungan? Jangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Pesan Allah, jalankan perintahku. Jalankan semua perintah Allah, jauhi apa yang Allah larang. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku diri sebagai mukmin, komitmen dengan perintah-perintah Allah, jalankan. Beriman sebagai orang mukmin. Maaf, saya bolak-balik ngomong ya. Sholat nggak pernah. Allah alam bisawab. Ayat 58 lanjutan ya, dari 57. Orang-orang tadi itu agama kita jadi ejekan, mainan loh. Terus ingkar kepada Allah. Wa idza nadaitum ilas shalah. Ketika diajak sholat nih, apa mereka? Ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Mereka menjadikan ejekan lagi, permainan. Orang kalau nggak benci sama agama kita, nggak begitu, diejek, jadian senda gurau. Zalika bi annahum, yang demikian bi annahum, sungguh mereka itu, kata Allah, kaum la yaqilu, kaum yang nggak ngerti, tidak berakal, nggak memahami, nggak punya akal. Sampai begitu, la yaqilun. Syariat Allah Subhanahu wa taala jadi mainan, jadi ejekan. La yaqilu, nggak punya akal. Sampai Allah seperti itu. Makanya hati-hati, jangan candaan agama. Hati-hati itu. Nanti kena ayat ini, huzwa wa la'iba, ejekan, huzwa. Agama buat ejekan, candaan. Wa la'iba, permainan. Awas, hati-hati. Bercanda jangan urusan agama. Allah alam bisawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab. Mau kebanyakan ahli kitab itu ya. Kenapa? Enggak suka dengan Nabi Muhammad, enggak setuju Nabi Muhammad itu jadi rasul. Jadilah kemudiannya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu jadi ejekan, mainan mereka itu. Siapa itu? Ahli kitab yang ingkar. Namun ada, kata Allah, ahli kitab yang taat, tapi sedikit. Kebanyakan mereka itu, kata Allah, itu melanggar. Ya ahlal kitab, katakan pada mereka wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tangkimuna minna, apakah kalian membenci kami? Illa, hanya karena an amanna billah, karena kami beriman kepada Allah, lantas kalian benci. Suruh ngomong gitu. Saking luar biasanya ahli kitab ini yang masuk ini, ejek-ejek, diolok-olok agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al tangkimuna minna illa an amanna billah. Kamu benci karena kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila minkum. Dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelum kami.
Karena itu kalian benci. Katakan pada mereka, wahai Muhammad. Lantas Allah menyatakan, wa anna aktsarakum, sungguh kebanyakan kalian, hai ahli kitab, fasiqun, fasik. Apa itu fasik? Melanggar, tidak mau patuh dengan Allah dan Rasulnya. Makanya karakter orang fasik disebut fasik itu gak mau taat tuh sama perintah Allah. Perintah Allah tidak dijalankan, larangan Allah dilanggar, suruh dihindari malah dikerjakan. Itu fasik itu. Nah, itu karakter ahli kita itu. Sehingga wa anna aktsarakum, katakan pada mereka itu Muhammad, katakan begitu, wa anna aktsarakum fasiqun. Fasik, kebanyakan mereka itu fasik, durhaka sama Allah, tidak mau nurut, tidak mau taat. Mudah-mudahan ya keturunan kita, anak kita semuanya, kita meninggalkan dunia ini, anak keturunan kita taat sama perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Doa, jangan lupa doa. Allah alam bisawab. Qul, katakanlah lagi, suruh ngomong lagi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hal unabbiukum bisyarri min zalik. Apakah unabbiukum, aku akan kabarkan kalian, bisyarrin, dengan yang lebih buruk dari itu, min zalika, dari itu. Jadi ada yang lebih buruk dari kefasikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya jelasin, katakan pada mereka begitu, wahai Muhammad. Disuruh lagi, saking apa Allah murka itu. Disuruh taat, tidak mau. Perintah Allah dilanggar, tidak mau dikerjakan. Hal unabbiukum bisyarri min zalik masubatan indallah. Aku akan kabarkan kalian dengan yang lebih buruk dari itu, kefasikan itu, lebih buruk dari kefasikan. Masubatan indallah, balasan di sisi Allah. Malla'anahullah, yaitu orang yang Allah laknat. Satu. Wa ghadiba alaihi, murka, sudah Allah laknat, dimurkai. Dua tuh, dilaknat, dimurkai. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan dia Allah jadikan di antara mereka al-qiradata, kerak-kerak. Masih ingat ceritanya kan? Allah saking murkanya luar biasa, itu dilaknat menjadi kerak. Sehingga para ahli tafsir ada yang mengatakan fisiknya fisik kerak memang gitu. Tapi ada yang menafsirkan lagi sifat dan wataknya mirip seperti kerak. Kenapa? Melanggar kan? Di surah di Sabtu, jangan cari ikan, ibadah. Melanggar. Wal khanaziro. Nih, kita baru dengar nih. Dan babi-babi. Jadi Allah itu pernah melaknat orang-orang itu, ahli kitab itu kerak, jadi kerak dan babi-babi di sini. Wal khanazir. Wa abadat taghut, dan penyembah taghut. Apa itu? Berhala. Tuh lebih buruk dari kefasikan. Sudah Allah laknat, Allah murkai, dijadikan oleh Allah itu jadi kerak, babi, dan penyembah taghut, berhala. Berhala dijadikan sebagai Tuhannya, disembah-sembah. Subhanallah, itu lebih buruk kata Allah Subhanahu wa taala.
Lantas Allah menyatakan ulaika syarrum makana. Mereka ini syarrun, lebih buruk makana, tempat kembalinya nanti. Apa itu? Neraka jahanam. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus, sesat. Makanya doa kalau pas sholat tuh saya pesan bolak-balik, di saat membaca ihdinas siratal mustaqim, tolong hati ucapannya tuh apa itu, baca apa itu doa itu ya Bang Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Fokus pas di ihdinas siratal mustaqim, ingat keluar hatinya jalan-jalan. Itu iblis itu. Kenapa? Karena di situ tuh doa biar kita ditunjukkan ke jalan lurus. Ini Allah nyatakan wa adallu an sawa'is sabil, lebih sesat dari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong dihayati di situ tuh doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tuh, syaitan tuh menyimpang itu. Pas ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan pikirannya, hatinya kemana-mana. Banyak kan begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, jalannya yang kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang kau benci ya Allah. Siapa itu? Fasik, munafik. Jangan sampai ya Allah di jalannya orang-orang itu ya Allah. Waladdallin, bukan jalannya orang yang zalim, musyrik, menyembah berhala. Enggak begitu. Berapa kali itu baca Bang Udin? 17 kali. Belum sunnahnya. Kalau sering dibaca istiqomah, luar biasa itu. Kadang begitu, khusyuknya itu berat memang. Khusyuk kira sholat deh. Yang tadi nggak ingat jadi ingat semua itu. Itu iblis masuk di situ. Makanya sebelum sholat, minimal sebelum niat takbiratul ihram, baca surat An-Nas dan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu minimal tuh baca di hati lah kalau bisa. Saya sarankan kalau baca zikir doa ya, itu minimal telinga kita sendiri dengar. Kalau nggak dengar telinga kita, nanti iblis masuk tuh. Kita doa apa, mulutnya ngomong sih ngomong doa, tapi nggak masuk ke hati, begitu. Minimal telinga kita sendiri dengar. Kalau lagi sholat nih, kita jadi makmum bisa, minimal baca Fatihah. Ya pelan lah, tapi telinga kita dengar. Kenapa? Mencegah biar iblis nggak masuk di situ. Telinga kita mendengarkan, iblis kan dari telinga itu biasanya itu. Bisikin lah. Allah alam bisawab. Wallah wa adallu an sawa'is sabil. Terakhir, wa idza ja'ukum. Nih lagi dijelasin lagi, dan apabila ja'ukum, mereka mendatangi kalian, hei orang-orang beriman nih, dia datang kepada kamu tuh, kata Allah apa? Qalu amanna, mereka pasti akan mengatakan amanna, kami seiman dengan kalian. Begitu tuh orang kalau sudah hatinya sakit begitu bersama kita nih, saya beriman, kita seiman sama, tenang saja. Amanna,
saya beriman. Wa qad dakhalu, padahal mereka kata Allah datang kepada kalian itu bil kufri, dengan hati yang ingkar, kafir. Itu orang munafik tuh begitu tuh. Mulutnya beriman tapi hatinya berseberangan, tidak beriman. Nih ayatnya, wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka telah masuk datang dengan kekufuran. Wahum qad kharaju bi, dan mereka keluar nih nanti nih, pergi dari kalian nih, silaturahmi lah ceritanya nih, masuk, kita seiman kan, pas dia pergi pun kekafiran hati mereka itu. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui bima kanu yaktumun, dengan apa yang mereka sembunyikan. Allah tahu, gitu kan, berlebih. Kamu tuh bohong, munafik. Itu kenapa bisa seperti itu? Jadi orang munafik hatinya sakit. Kenapa bisa sakit? Kurang zikir, kurang baca Quran, ibadahnya kurang khusyuk. Coba diperbaiki. Insya Allah dengan kita banyak zikir dah, coba minimal sehari jangan putus 100 zikir apa saja ya, minimal kan 5 kemarin saya sampaikan, ada tasbih, ada tahmid, tahlil, sholawat, istighfar. Tolong coba, insya Allah hati kita itu nggak sakit ya, sehingga Allah jaga keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.